teman-teman, kami dari kelompok 2. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang cukup terkenal dan banyak diperbincangkan di Indonesia, yakni mengenai kasus Timor Timur. So, simak video kami ya. Dasar hukum hak asasi manusia. Apa saja sih yang mendasari hak asasi manusia di Indonesia? Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukum tertinggi HAM, khususnya pasal 28A sampai 28J. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mengatur secara khusus di Indonesia. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur tentang pengadilan untuk pelanggaran HAM berat. Lalu yang terakhir yaitu Instrumen HAM Internasional, perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia dan berlaku sebagai hukum nasional. Di Indonesia, pelanggaran HAM berat terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah genosida, lalu yang kedua adalah kejahatan terhadap manusia. Genosida merupakan segala perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau keseluruhan kelompok bangsa, kelompok etnis, ras, dan kelompok agama. Genosida dapat berupa membunuh anggota kelompok, memusnahkan anggota kelompok, melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan baik fisik maupun mental terhadap anggota kelompok. Lalu adalah yang kedua, yaitu kejahatan terhadap manusia. Kejahatan terhadap manusia ini merupakan serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap masyarakat sipil. Nah, kejahatan terhadap manusia ini dapat berupa pembunuhan, pemusnahan yang dilakukan dengan cara menghambat pemasukan pangan dan obat-obatan yang diperlukan atau dibutuhkan oleh suatu anggota kelompok masyarakat. Lalu yang terakhir adalah perbudakan dan perdagangan orang, terutama perdagangan wanita dan anak-anak. Nah teman-teman, apa sih bedanya pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana pada umumnya? Jadi, pelanggaran hak asasi manusia itu menekankan pada negara sebagai aktornya. Jadi, negara itu wajib untuk melindungi, menghormati, dan juga memenuhi hak asasi manusia tersebut. Nah, jika negara lalai dalam memenuhi hak asasi manusia tersebut atau membiarkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka itu disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan tindak pidana pada umumnya itu aktornya adalah individu ataupun kelompok yang ditujukan kepada individu ataupun kelompok lain. Nah, tindak pidana pada umumnya itu biasanya dilakukan secara spontan atau insidensial. Sedangkan kalau pelanggaran hak asasi manusia itu biasanya dilakukan secara terorganisir, terstruktur, dan juga sistematis. Di Timur Timur tahun 1999 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling berat di Indonesia karena merupakan pelanggaran HAM berat yang terjadi secara terstruktur dan tersistematis di Indonesia. Pada tahun 1975, Timur Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia, dan pada tahun 1999 diadakanlah referendum hasil yang di bawah pengawasan PBB yang menghasilkan suara dengan 78,5% rakyat memilih pro untuk Timur Timur merdeka. Namun, pasca pengumuman hasil tersebut justru terjadi gelombang kekerasan yang melibatkan milisi pro-Indonesia, di mana warga sipil menjadi sasaran utama melalui pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pembakaran rumah, serta pemindahan paksa yang menyebabkan lebih dari 220.000 orang mengungsi dan sebagian besar infrastruktur hancur. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi korban dan juga menjadi catatan penting bagi dunia. Oleh karena itu, tragedi ini harus terus diingat sebagai pengingat bahwa pelindungan HAM bukan sekadar kewajiban, melainkan tanggung jawab bersama agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan. Kalian pernah dengar tentang kasus Timur Timur tahun 1999? Banyak yang bilang bahwa itu bukan konflik biasa, melainkan pelanggaran HAM berat. Dari kacamata hukum Indonesia, bagaimana analisisnya?
Nah, kalau kita pakai dasar hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu genosida dan kejahatan terhadap manusia. Lalu, kasus Timur Timur masuk klasifikasi yang mana? Nah, kasus Timur Timur ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap manusia karena terdapat dua unsur penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, kejahatan dilakukan secara meluas dan sistematis, lalu yang kedua, sasarannya merupakan masyarakat sipil. Dari fakta yang ada di lapangan bahwa kekerasan terjadi di banyak tempat dan tidak sporadis, maka dari itu unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Lalu pertanyaannya, apakah cuma pelaku secara langsung saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban? Jawabannya enggak ya teman-teman. Karena dalam undang-undang ini menganut pertanggungjawaban komando, di mana mereka yang memerintahkan atau atasan, baik sipil maupun militer, dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana mestinya jika mereka tahu atau seharusnya tahu, tapi tidak membatalkan dari apa yang akan terjadi dalam kejahatan tersebut. Terus kasus ini diadilin di mana? Dan hasilnya gimana sih? Kasus ini dibawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc Timur Timur yang memang dibentuk khusus untuk menangani peristiwa pada tahun 1999. Secara hukum, prosesnya memang berjalan, namun banyak dari terdakwa yang justru dibebaskan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kritik karena dianggap belum mencerminkan dari keadilan itu sendiri. Kenapa sih bisa begitu? Terdapat beberapa faktor, di antaranya adanya bukti yang kurang kuat, dakwaan yang terbatas, dan sulitnya membuktikan bahwa kekerasan itu benar-benar secara sistematis dan terencana. Sehingga pada kesimpulannya, secara yuridis, kasus ini memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tapi dalam praktik, penegasan hukumnya masih belum maksimal. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa punya hukum saja itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana hukum itu ditegakkan secara adil, karena pada akhirnya tujuan hukum itu bukan cuma aturan di atas kertas, tapi benar-benar memberikan keadilan bagi korban.